Apakah cara berpikir Anda masih waras ketika ada wakil rakyat yang menganiaya rakyatnya, lalu dengan seenaknya Anda menyematkan dia adalah seorang pejuang rakyat? Bagi saya, BKH adalah sosok wakil rakyat yang telah menjadi pengkhianat rakyat. Sosok wakil rakyat yang tidak patut untuk ditiru oleh kaum milenial. Sosok wakil rakyat yang telah menggunakan cara premanisme dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan ini benar-benar memalukan karena telah mencoreng wajah NTT dan terkhusus wajah Manggarai itu sendiri. Halo Indonesia, salam NKRI. Beberapa waktu yang lalu, pegiat media sosial Denny Siregar melalui akun Twitternya @dennysiregar7 mengatakan 1 ketangkap sabu, 1 maling panci, dan 1 lagi tukang gampar. Ada-ada saja ulah partai Gurem itu. Di cuitannya itu, Denny Siregar memang tidak secara langsung menyebut nama partai. Tapi kita sudah bisa menerka yang disebut itu partai apa, yakni Partai Demokrat. Kenapa harus Partai Demokrat? Karena cluenya yang sangat jelas. Maling panci identik dengan Roy Suryo, yang kala itu pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat. Sedangkan kader Partai Demokrat yang ketangkap karena sabu adalah Andi Arief. Hebatnya, meskipun tercatat sebagai pecandu narkoba, si Andi Arief ini masih diberi kedudukan yang sangat istimewa di Partai Demokrat, yakni sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. Saya memang salut sama AHY. Beliau berani untuk ambil resiko. Karena kalau diperhatikan, hanya dia seorang ketua partai di Indonesia yang berani menunjuk pemakai sabu sebagai ketua Bapilu. Sementara yang tukang tampar yang kini lagi viral dan ramai didiskusikan adalah Beni Kabur Harman. Baru-baru ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Dan ia pun menyempatkan diri untuk makan di salah satu restoran yang ada di sana. Namun entah bagaimana, bukannya menikmati makanan yang disediakan, Beni Kabur Harman ini malah melakukan penganiayaan terhadap karyawan yang bekerja di restoran tersebut. Dan korbannya itu bernama Ricardo T. Cundawan. Ricardo pun kini didampingi oleh pengacara Peter De Ruman, yang juga pengacara di restoran Mai Cenggo Labuan Bajo tempatnya bekerja. Itu artinya apa? Ia serius mau menempuh jalur hukum atau serius ingin memberi pelajaran kepada Beni Kabur Harman ini supaya tidak bertindak sewenang-wenang untuk menganiaya orang lain dengan cara-cara premanisme. Peter De Ruman juga mengatakan ia sudah mengantongi bukti terkait Beni Kaharman yang telah menampar dan menganiaya kliennya itu. Ya betul, Ricardo telah ditampar dan dianiaya oleh Beni Kabur Harman. Dan kata orang-orang yang ada di restoran bahwa suara tamparan tangan ke muka itu terdengar sangat jelas. Selain itu, ada pernyataan biadab yang dilontarkan dari mulut Beni Kabur Harman itu.
ujar Peter de Ruman dengan nada yang sangat meyakinkan. Advokat itu pun menambahkan kalau Beni Kabur Harman telah menampar 4 kali ke kliennya. Ada gerakan arah tangan balik, itu satu gerakan 2 kali pukulan. Pukulan keempat yang paling kasar dan paling keras. Lanjut Peter de Ruman lagi. Pemirsa Sainai TV, ternyata kader Partai Demokrat yang juga teman diskusi AHY itu perilakunya sangat sadis dan sangat memalukan terhadap rakyat biasa. Dan yang paling menyedihkan lagi, rakyat yang dianiaya itu adalah mereka yang telah membawanya untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI. Bagaikan kacang lupa kulit, bukannya meminta maaf, Beni Kaharman ini malah ngeles bahwa dia tidak menampar, tapi hanya mendorong muka Ricardo. Ini sama kayak ada orang yang ketahuan nyolong sendal di masjid, lalu dia ngeles apa yang dilakukannya tersebut bukan maling, melainkan hanya mengamankan saja. Selain pandai nyolong dana proyek Hambalang, ternyata kader Partai Demokrat pandai ngeles dan pandai nyabu juga. Mirisnya, bukannya membujuk suaminya agar segera mengakui kesalahan dan meminta maaf, istri Beni Kaharman ini malah turut ngomporin. Ia malah melaporkan balik Ricardo ke Polres Manggarai Barat atas perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, korban juga dituduh telah menyebarkan hoaks oleh istrinya Beni Kaharman ini. Suami dan istri sama-sama tak punya perasaan bersalah karena tidak mengakui kesalahannya. Padahal sudah jelas-jelas terekam dalam CCTV itu. Bayangkan, belum berkuasa saja sudah menganiaya rakyat kecil. Apalagi kalau AHY sudah jadi presiden atau wakil presiden dan Beni Kaharman jadi Menkumhamnya. Hal apa lagi yang akan dia lakukan ke kita yang rakyat jelata ini? Wajar bila kemudian ketika si Jenderal Bapper saat berkuasa dulu ada banyak saksi korupsi yang meninggal dunia secara misterius. Partai Demokrat yang lebih parah lagi, bukannya meminta maaf kepada korban dan rakyat lantaran ada kadernya yang arogan, malah memuji-muji Beni Kaharman setinggi bintang di langit. Sampai-sampai Kepala Bakomstra Partai Demokrat yaitu Herzaki Mahendra Putra mengatakan kalau Beni Kaharman itu adalah pejuang rakyat. Beni Kaharman itu adalah pribadi yang sangat baik, tenang, sabar, tutur katanya halus, dan sikapnya sangat sopan. Beliau juga seorang pejuang rakyat kecil dan aktivis HAM sejak muda, ujar Herzaki seperti tanpa bersalah. Lagi dan lagi, itulah keunikan dari kader Partai Demokrat yang bisa terlihat jelas saat ini. Masa tukang gampar dan tukang aniaya rakyat disebut sebagai pejuang rakyat. Kan gak ada akhlak itu namanya. Kecewa dengan pelayanan orang lain itu sih boleh saja, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi gak mesti main hakim sendiri dengan menampar orang lain. Karena yang namanya kekerasan itu tidak diperkenankan dengan alasan apapun. Kalau memang BKH ini pikirannya masih jernih, tinggal pindah restoran saja sebenarnya. Selesailah urusannya. Nggak akan sampai viral seperti ini. Bukankah ada ungkapan yang mengatakan Man sabara zafira,
yang artinya barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Sekarang AHY pun turut menerima apesnya. Pasalnya, akibat ulah si Beni Kabru Harman ini, citra Partai Demokrat jadi makin rusak dan makin anjlok. Harapan untuk kemenangan Pilpres 2024 nanti kini semakin ambruk karena ulah dari kader-kadernya yang pandai untuk merampas uang rakyat alias korupsi, tukang sabu, bahkan sampai tukang tampar. Maka sirnalah sudah Partai Demokrat itu. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.